Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita memiliki tema alih subsidi BBM. Masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Nursodik Gunarjo. Baik, Pak Gun, kita akan kembali membahas mengenai alih subsidi BBM ini, Pak. Seperti kita ketahui juga, Pak Gun, bahwa selama ini ada beberapa kasus mengenai pemberian subsidi kepada masyarakat. Namun nyatanya tidak sesuai masyarakat yang menerima subsidi tersebut. Nah, saat ini Pak Gun, dengan adanya alih subsidi BBM ini, bagaimana cara pemerintah agar bantuan tersebut benar-benar bisa diterima oleh masyarakat yang memang harus mendapatkan bantuan tersebut, dan bagaimana mereka dapat mengelola dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, Pak Gun? Ya, selama ini yang menjadi basis dari pemberian bantuan adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau Ya. DTKS ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Sosial saat ini terus-menerus memperbarui data dari DTKS ini untuk menjamin agar bantuan sosial termasuk yang dalam hal ini adalah BLT BBM ini menjadi lebih tepat sasaran. Kalau kita melihat ke regulasinya, undang-undangnya, pembaruan ini dilakukan setelah 1 tahun itu 2 kali ya untuk pembaruan DTKS. Tetapi karena kondisi perubahan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini sangat dinamis, apalagi pasca pandemi ini, tentu saja terjadi pergeseran-pergeseran yang tadinya tidak miskin menjadi miskin atau sebaliknya dari yang tadinya miskin sekarang kehidupannya sudah justru menjadi membaik. Nah, oleh karena itu karena kondisi yang sangat dinamik itu, maka kemudian Kementerian Sosial melakukan perubahan DTKS ini setiap bulan. Jadi ada update setiap bulan supaya benar-benar nanti yang tercantum di DTKS ini adalah real mereka yang juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, pembaruan DTKS ini juga dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah tentu saja, karena yang mengetahui situasi dan kondisi real di lapangan adalah pemerintah daerah. Dan selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu usul dan sanggah yang ada di aplikasi Cek Bansos ya. Ada aplikasi namanya Cek Bansos, masyarakat itu boleh nanti memberikan masukan melalui menu usul atau sanggah. Dan masyarakat juga boleh atau bisa menghubungi Kemen Center, Kementerian Sosial, yang nomornya cukup pendek dan gampang diingat, yaitu 021 171. Nah, apakah hanya selesai sampai di situ? Tidak. Kemensos juga menyiapkan sekitar 70.000 pendamping. Ya, banyak sekali ini. Ada 70.000 pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan. Nah, ini tentu saja nanti untuk semakin memvalidasi supaya benar-benar nanti data yang digunakan sebagai basis pemberian bansos ini adalah data yang sudah benar-benar terverifikasi sehingga dia nanti lebih tepat sasaran yang bantuan yang disampaikan. Dan Kementerian Sosial juga akan memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos. Kalau dulu mungkin harus orang yang bersangkutan yang hadir, tetapi nanti tentu saja untuk warga yang sakit, para lansia yang mungkin jauh tempatnya sehingga tidak bisa mengakses PT Pos, ini tidak perlu khawatir ya. Karena nanti Kementerian Sosial beserta para penyalur dari PT Pos ini akan mengantar bantuan sosial itu ke rumah masing-masing. Jadi jangan khawatir, nanti ke depan akan lebih mudah bagi Bapak dan Ibu atau masyarakat yang masuk ke dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan sosial.
Iya, baik, berarti memang disebutkan oleh Pak Gun tadi DTKS ini menjadi salah satu cara bagaimana pemerintah ini bisa mensortir begitu Pak ya, mana masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan tersebut. Baik, Pak Gun, ini ada nilai 24,17 triliun rupiah mengenai bantuan Ya. sosial akan diberikan pada masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi ini. Namun pertanyaannya adalah Pak Gun, apakah angka tersebut benar-benar bisa meredam efek dari kenaikan harga BBM? Karena kita mengingat bahwa diperkirakan akan ada sebesar 40% kelompok masyarakat kurang mampu ini akan mengalami penurunan daya beli hingga 8,1 triliun, Pak. Jadi apakah angka 24,17 triliun ini benar-benar bisa meredam dari efek kenaikan harga BBM subsidi saat ini, Pak Gun? Iya, pertama yang perlu saya sampaikan adalah sudah pasti ya namanya kenaikan Oke. harga bahan bakar minyak atau BBM ini sudah pasti akan berdampak ya, akan berdampak cukup luas baik dari sisi inflasi maupun juga dari sisi kenaikan jumlah angka kemiskinan. Nah, oleh karena itu menyadari hal tersebut ya pemerintah ini akan secara hati-hati untuk terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utama yang kurang mampu. Tadi Hmm. sudah disebutkan ada jumlah kompensasi apa yang sebesar 24,17 triliun ini. Ini tentu Ya. saja jumlah yang diberikan ini jumlahnya sudah jauh lebih besar dari estimasi beban dari masyarakat yang kurang mampu yang saat ini ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat kenaikan dari bantuan sosial sebanyak 24,17 triliun tadi yang disebut tadi, ini akan bisa mengcover ya sebanyak 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima. Dan ini diperkirakan mencapai 30% dari keluarga termiskin di Indonesia. Nah, berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungannya dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan ini bisa diprediksikan bisa ditekan lagi untuk turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan tersebut yang meliputi bantuan sosial dan juga subsidi upah tadi yang saya sebutkan. Nah, sehingga dengan adanya bansos yang Ya. mencapai 24,17 triliun ini, pemerintah telah menghitung jumlah kompensasi yang dibuat ini jauh lebih besar dari estimasi beban yang akan mereka hadapi, yang yaitu estimasi tadi disebutkan penurunan daya beli sebesar 8,1 triliun, sedangkan pemerintah memberikan bansos dan subsidi upah sebesar 24,17 triliun. Ya, jadi ini tentu saja jumlah ini uh, diperkirakan akan dapat menutup kerugian masyarakat yang dihadapi atau terdampak dari kenaikan harga BBM. Baik, berarti tentunya dengan adanya bantuan ini diperkirakan akan menurunkan lagi angka kemiskinan di Indonesia sebesar 1,07% begitu Pak Gun ya. Baik Pak Gun, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai alih subsidi BBM, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di Juru Bicara.